Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3722 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Philip Jeremy untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. 3 saham pilihan yang direkomendasikan dari infrastruktur ada Telkom, tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 3.660, resisten hingga 4.220. Sementara ada Tower direkomendasikan buy on retrace dengan support yang bisa diperhatikan di 1.000, resisten hingga 1.210, dan MDKA juga rekomendasinya sama dengan resisten hingga ke 4.000, support yang bisa diperhatikan di 3.150. Ada Telkom, Tower, MDKA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Philip Jeremy, financial educator dan technical analis Sukor Sekuritas. Pak Philip, kita lanjutkan kembali 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada Telkom. Tadi pun juga sempat kita ulas, Pak. Dan tadi target Anda katakan bisa mencapai ke 4.200, kemudian juga masih bisa entry ketika masih di bawah level 3.900-an. Tapi dengan penguatan yang terjadi hari ini untuk Telkom dan belum mampu kembali ke level 4.000-an, pola apa yang terbentuk untuk Telkom, Pak Jeremy? Ya, perhatikan teman-teman, Telkom ini membentuk pola pattern double bottom, ya, double bottomnya sudah terbentuk, dan kalau kita perhatikan hari ini hampir breakout ya dari pola double bottomnya. Itu pola double bottom itu terbentuk di level 3850. Kemungkinan besar berdasarkan volume dan chart pattern besok dia akan menembus 3850. Di situ kalau dia close di atas 3850, di situ buying chance area untuk kita entry di Telkom, membentuk pola pattern double bottom. Baik, sebelum menembus ke 4.200-an untuk Telkom, resisten berapa dulu yang harus dilewati? Ya, tentunya resistance yang pertama 4.030, karena di situ ada kalau kita katakan uptrend channel yang sebelumnya ya, downtrend channel sebelumnya 4.030. Kemudian kalau sudah 4.030 seharusnya bisa lewat 4.110, kemudian langsung ke 4.210. Tapi area besarnya ada di 4.030 tadi dan ke 4.210. Sebenarnya untuk Telkom sudah cukup lama juga ini, Pak Philip, belum balik ke level 4.000-an. Sebenarnya resisten berapa yang mesti diamankan oleh Telkom ketika posisi support 4.000 dinilai cukup kuat? Posisi support yang harus diamankan itu menurut saya yang paling fair itu di atas 3850. Itu sudah harus bertahan terus di atas level 3850. Baik, hari ini secara intraday tadi Telkom sudah menyentuh ke 3850, sementara penutupan di sesi kedua hari ini di 3.810 menguat di 2,42%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari emiten Menara, ada Tower. Analisisnya Pak Jimmy untuk Tower? Oke, untuk TOWR kita bisa perhatikan TOWR ini relatif cukup sideways, ya relatif cukup sideways. Namun kita perhatikan tren dari bulan Maret. Tren dari bulan Maret TOWR membentuk pola uptrend channel sebagai minor trend. Dan di sini hari ini melakukan penguatan didukung dengan volume yang drastis, volumenya cukup tinggi. Jadi kita perhatikan untuk TOWR ini ada pembentukan uptrend channel dengan area support kuat, ya itu ada di level 1000 ya, angka baik, angka bagus itu level 1000, dan menuju ke area target resistance 1125 dan area resistance keduanya di 1210. Baik, terakhir Tower mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan kemarin di 895, Pak Philip. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang dilakukan oleh Tower meskipun di perdagangan Agustus juga kembali mengalami tekanan yang cukup dalam? Ya, kita lihat ya, berdasarkan tren dia menyentuh 895 itu terakhir di bulan Maret. Kemudian dia rally panjang sampai ke 1100, kemudian technical correction ya, dia koreksi ke level
935 pada bulan Agustus. Nah, tapi koreksi ke 935 itu masih membentuk pola uptrend channel sehingga bisa dijustify pergerakan minor trend dari TOWR ini masih akan terus melanjutkan pola uptrend. Baik, direkomendasikan buy on retrace untuk power dengan supportnya di 1000, kemudian resistennya hingga ke 1210. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada MDKA pemirsa, juga direkomendasikan buy on retrace di 3150 dengan resisten hingga ke 4000, dan di penutupan sesi kedua hari ini MDKA tampaknya mengalami penguatan yang cukup signifikan di 5,96%. Analisisnya untuk MDKA. Ya, yang saya lihat dari MDKA ini sudah sangat murah ya. Mungkin tidak sangat murah, tapi sudah sangat murah gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah menyentuh area level support kuatnya, yaitu di 2800. Oke, kemudian dia melakukan rally ke sekitar harga 3.300 dan hari ini menguat besar 5,96%. Ekspektasinya untuk MDKA akan melanjutkan reversalnya ya. Area penting yang harus di break sebelum menyentuh area resistance target ada di 3.500 ya. Di 3.500 itu menurut saya sangat penting. Kalau bisa break 3.500, kemungkinan besar most likely akan langsung ke level 4.000. Baik, dalam jangka sampai kapan untuk ke 4.000, Pak Philip? Ya, kalau prediksi durasi, kita bisa perhatikan kemungkinan di akhir tahun 2023. Oke, 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada Telkom, Tower, kemudian juga MDKA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita masih punya satu segmen lagi di WhatsApp interaktif kami, sudah ada beberapa pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Philip Jeremy selaku Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Pak Philip, kita lanjutkan kembali. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada beberapa penanya menanyakan saham Astra International ini. Pak Philip, saya akan coba bacakan pertanyaannya. Yang pertama, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Mohon analisis jangka pendek untuk saham Astra International. Dan selanjutnya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi ini. Baru mau ambil posisi di ICI, apakah harga penutupan hari ini direkomendasikan atau tidak? Silakan Pak Philip. Ya, harga penutupan hari ini untuk ICI direkomendasikan, namun pergerakannya akan cukup terbatas sampai dia berhasil menembus 6.900, tapi sekarang di harga di bawah 6.500 merupakan buying opportunity yang cukup bagus. Kalau seandainya dia kembali koreksi, nggak usah takut, tinggal averaging down lagi di harga 6.250. Bagaimana Anda melihat pelemahan dari Astra International dalam beberapa waktu terakhir setelah sebelumnya bahkan sempat menembus di level 6.900-an, Pak Philip? Ya, pelemahannya emang kalau kita lihat secara teknikal, ini memang mentok aja secara teknikal. Ya, memang menguji resistance 7.000 dan belum berhasil break. Ya, sedang menunggu volume yang cukup menarik, dan juga harus diingat Astra ini akan mengeluarkan earnings-nya 30 Oktober ya, masih cukup lama. Jadi memang selama belum ada sentimen yang bisa mendorong harganya naik di atas 7.000, kemungkinan pergerakannya akan cukup sideways. Apakah ini momentum untuk jangka pendek saja untuk Astra International? Ya, jadi momentum jangka pendeknya memang koreksi ya, tapi menurut saya ini akan segera reversal lagi, karena memang berdasarkan kejadian sebelumnya, ini dia mantul-mantul dari area support 6.300 sampai area support 6.900. Baik, jawaban untuk Astra International, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya ada Novi, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Kebetulan menanyakan 2 saham ini. Yang pertama adalah BBTN, kemudian juga ada Indi. Untuk jangka menengah, kalau mau investasi, apakah direkomendasikan? Kita ke BBTN terlebih dahulu, Pak Philip. BBTN saya rekomendasikan pertama karena perkembangan sektor properti itu cukup pesat. Didukung juga dengan sentimen-sentimen sektor properti itu lagi cukup bagus. Karena BBTN memang banyak perkreditannya di sektor perumahan. Dengan pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan sektor properti, kalau teman-teman cek earning sektor properti itu cukup bagus,
sangat bagus malah ya, sesuai ekspektasi, dan dia terus meningkat secara earnings. BBTN ini akan terkena sentimennya juga, secara teknikal pun dia sudah murah, jadi ini boleh buy untuk BBTN. Dari Kemudian, support dan resisten yang bisa diperhatikan Pak Philip, potensi untuk Oke. balik ke 1300-an paling tidak. Ya, 1300 menurut saya gampang ya, akan kembali ke 1300, dan area supportnya di 1210, area supportnya BTN. Area resistensinya itu justru di 1390. Baik, jawaban untuk Novi yang sudah berpartisipasi, terima kasih sudah bergabung. Dan selanjutnya untuk Indi, Pak Philip. Oke, nah untuk Indi ini ada story yang cukup menarik ya kalau kita perhatikan. Kalau teman-teman mengikuti berita, dengan adanya subsidi motor listrik, Indi itu salah satu saham, jadi dia salah satu pemain motor listrik di bursa, dengan kerjasamanya dengan joint venture antara Indi, Alpha JW Ventures, dan juga Horizon Ventures. Jadi ini ada kemungkinan cukup menarik dengan adanya sentimen subsidi motor listrik. Jadi untuk Indi ini prospeknya menarik. Area level support yang harus dijaga itu 885. Area yang harus di break 2180. Sekarang itu good buying point karena secara risk reward ratio dia juga cukup baik. Jawaban untuk Novi ada BBTN dan juga ada Indi. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Philip menanyakan saham Jasa Marga, apa yang menyebabkan kenaikan terjadi secara teknikal. Kalau baru ingin masuk dengan penguatan signifikan ini masih direkomendasikan atau tidak? Oke, untuk JSMR apakah masih direkomendasikan atau tidak? Tidak direkomendasikan karena kalau kita lihat ini dia naiknya udah terlalu tinggi dan terlalu cepat. Dia naik sekitar 20% dalam waktu 2 hari. Ini udah terlalu dekat dengan area resistensinya di level 4.550. Tenang, karena JSMR ini kelihatannya kan karena laporan keuangan dia sangat bagus ya, makanya kenaikannya ini cukup tinggi juga. Nah, jadi kalau mau diperhatikan, tungguin dia balik lagi ke sekitar harga 4.100-an. Ya, sekarang masih di 4.400. Saham itu kalau naik, ya biasanya saham yang naiknya organik, dia akan mencari area support yang lebih kuat dulu, baru akan melakukan technical rebound lanjutan. Baik, penutupan hari ini di 4.410 penguatannya cukup signifikan dan kondisi ini sudah berlangsung dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Hari ini menguat di 9,98%. Kabar kalau baru ingin masuk di 4.100, tunggu koreksi terlebih dahulu dan posisinya sudah jenuh beli sampai sejauh ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas David, saya selalu untuk Mas David. Baik, terima kasih juga untuk kalian yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di perdagangan sama di perdagangan hari selanjutnya maksud kami. Akhirnya saya David Sun Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.